Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Kami dari kelompok 2 TIK akan mempresentasikan tentang Isra Miraj. Dan inilah anggota kami, yaitu Adit, Agrieni, Dela, Fauziah, Baiz, Ipah, Isnan Ali, Cica Nurmala, dan Yiyin Bayinah. Materi-materi yang akan kami presentasikan yaitu latar belakang Isra Miraj, pengertian Isra dan Miraj, peristiwa yang dialami Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Miraj, dan doa malam Isra Miraj. Materi pertama yaitu latar belakang Isra dan Miraj akan disampaikan oleh Yiyin Bayinah. Nah, jadi Isra dan Miraj paling umum diyakini pada tanggal 27 Rajab sekitar 621 Masehi. Isra dan Miraj itu terjadi setelah tahun kesedihan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melepas kepergian paman sekaligus pelindung beliau Abu Thalib, juga istri tercinta Khadijah. Isra dan Mi'raj Rasulullah tersebut sebagai hiburan dari Allah ketika Nabi merasa sedih dan risau. Materi yang kedua yaitu pengertian Isra dan Miraj akan disampaikan oleh rekan Dela. Pengertian Isra Mi'raj. Isra yang bermakna perjalanan malam adalah peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW berangkat dari Ka'bah di Mekah ke Baitul Maqdis di Yerusalem. Jarak Mekah ke Yerusalem sekitar 1239 km yang pada sekitar 621 Masehi normalnya ditempuh dengan perjalanan kuda atau unta sekitar sebulan. Namun, Nabi Muhammad SAW mencapainya hanya dalam semalam. Sementara itu, Mi'raj, kenaikan adalah peristiwa saat Nabi Muhammad dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Sidratul Muntaha melewati 7 langit. Materi yang ketiga yaitu peristiwa yang dialami Nabi saat Isra dan Miraj yang akan disampaikan oleh Agrieni, Ipah, dan Cica. Peristiwa yang dialami Nabi saat Isra dan Miraj. Pertama, melihat jin Ifrit yang mengikuti Nabi dengan membawa obor. Kedua, Nabi kemudian melintasi sekelompok yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ia adalah gambaran umat yang berhijab fisabilillah. Nabi kemudian mencium aroma harum masyito yang memegang teguh keyakinannya kepada Allah. Meskipun ia dan anak-anaknya dihukum dengan dimasukkan ke dalam penggorengan oleh Fir'aun. Keempat, Nabi bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepada dengan palu hingga pecah. Lantas kepala itu untuk kembali dan dipukuli lagi. Ia gambaran orang yang malas atau meninggalkan salat mahtubah dalam kurung salat wajib. Kelima, Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan dan memakan tumbuhan berduri. Mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat meski sudah waktunya. Keenam, Nabi juga bertemu orang yang memakan daging busuk sebagai perumpamaan umat yang berzina. Ketujuh, Nabi juga bertemu sekelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu-batu. Mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba. Kedelapan, Nabi bersua pula dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya, tetapi beban kayu bertambah. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Kesembilan, Nabi melintasi orang yang saling mengguntingi lidah dan bibir dengan gunting besi, gambaran ahli fitnah. Kesepuluh, Nabi bertemu kaum yang mencakar wajah dengan kuku tembaga, gambaran orang yang gemar mengupat dan menyebarkan aib. Kesebelas, Nabi berjumpa pula dengan wanita yang cantik, perhiasan seberindah,
yang merupakan gambaran dunia yang bisa melalaikan orang dari akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain. Wanita itu menjadi tuarta yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju akhir kiamat. Sesampainya di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengerjakan salat 2 rakaat, menjadi imam para nabi di tempat tersebut. Beliau lantas diberi 3 gelas dengan isi yang berbeda-beda, yaitu kenamar, susu, dan air putih. Rasulullah memilih susu yang disebut oleh Jibril sebagai memilih fitrah atau agama Islam. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW melakukan Mi'raj, melawati langit dunia menuju Sidratul Muntaha. Dalam proses Mi'raj ini, Rasulullah bertemu dengan para nabi pilihan di setiap langit sebagai berikut. Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Nabi Yusuf di langit ketiga, Nabi Idris di langit keempat, Nabi Harun di langit kelima, Nabi Musa di langit keenam, Nabi Ibrahim di langit ketujuh. Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mencapai Sidratul Muntaha. Beliau mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat wajib 5 waktu yang menjadi titik penting perjalanan beliau dalam malam tersebut. Isra dan Mi'raj adalah bukti kekuatan Allah, mampu melampaui segalanya tanpa terbatas, ruang dan waktu. Mi'raj dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai gambaran instan kami manusia sempurna yang mencapai titik penghambaan mutlak kepada Tuhannya. Materi terakhir yaitu doa malam Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Yiyin, Fauzia, Faiz, dan Islam. Malam Isra Mi'raj. Pertama, saat memasuki bulan Rajab, Rasulullah mencontohkan untuk membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Doa yang kedua. Pada siang dan malam Isra Mi'raj dianjurkan untuk menghidupkan malam tersebut dengan memperbanyak ibadah, zikir, dan doa kepada Allah. Doa yang dianjurkan dibaca pada malam dan siang Isra Mi'raj yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir lisani minal kadzibi wa qalbi minan nifaqi wa amali minar riya wa basari minal khiyanati fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah lisanku dari dusta, sucikanlah hatiku dari kemunafikan, sucikanlah amalku dari riya, sucikanlah penglihatanku dari khianat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh hati. Doa yang ketiga. Doa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau juga sangat memuliakan bulan ini dengan membaca doa malam pertama bulan Rajab, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi masabihil hikmah wa mawalin ni'mah wa ma'adinil ismah wa asimni bihim min kulli su'in wa la ta'khudhni ala ghirrah wa la ala ghaflah wa la taj'al awaqiba amri hasratan wa nadamah warad anni fa inna maghfirataka lidh-dhalimin wa ana minadh dhalimin. Allahumma ighfir li ma la yadurruka wa a'tini ma la yanfa'uka fa innakal wasi'atu rahmatuh al-badi'atu hikmatuh fa a'tini as-sa'ata wad-da'ah wal amna was-sihhah wasyukra wal mu'afata wat taqwa
وأفرغ الصبر والصدق علي وعلى أوليائك وأعطني اليسر ولا تجعل معه العسر وعمم بذلك أهلي وولدي وإخواني فيك ومن ولدني من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤminat. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat takjim kepada Muhammad dan keluarganya yang menjadi pelita-pelita hikmah, pemilik kenikmatan sumber perlindungan. Jagalah kami sebab keberkahan mereka dari keburukan dan jangan Engkau ambil kami dalam kondisi tertipu, tidak pula dalam keadaan lupa. Jangan jadikan akhir urusan kami sebagai penyesalan ridho ilahi kami. Sesungguhnya ampun bagi orang-orang yang zalim dan aku bagian orang yang zalim itu. Ya Allah, ampunilah aku atas dosa yang tidak pernah bisa membahayakanmu. Berilah aku maha luas rahmatnya, hikmahnya yang sangat indah. Berikan kami kelapangan dan ketentraman, keamanan dan kesehatan, serta rasa syukur, selamat sentosa dan ketakwaan. Berikan kesabaran dan kejujuran pada kami dan orang-orang yang Engkau cintai. Berkah kami pula kemudahan yang tidak ada kesulitan sama sekali. Semoga itu semua juga Engkau berikan bagi keluarganya, kami, anak kami, saudara kami seagama, dan Engkau berikan kepada orang tua yang telah melahirkan kami, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Syekh Abdul Qadir bin Shalih Al-Jilani Al-Bunyah Darul Kutub Al-Limiyah Beirut 1997 juz 1 halaman 38 sampai 39. Peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad SAW dilukiskan dalam surat Al-Isra ayat 1 yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan, kelebihan ataupun kekurangannya, mohon dimaafkan. Lain waktu bisa ketemu lagi di acara dan gelombang yang sama juga dalam pesan-pesan berikutnya. Jangan dulu kemana-mana setelah pesan berikut ini. Ampempe sayur lodeh, capek deh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.